Dalam 3 hari, Bait Allah bangkit. Artinya apa ya? Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Pernah gak sih ngusir teman dari rumah? Ada yang pernah gak? Enggak ya. Mungkin itu ancaman kalau kita nangis yang... Ingat ya, bait suci adalah rumah Tuhan. Jadi jangan suka main HP mulu di gereja. Paham? Nah, pada waktu mereka masuk itu rasa suasana hadirat Tuhan itu terasa bahwa memang Tuhan ada. Saya mau berbakti, saya mau memohon atau berdoa dan lain sebagainya. Ya, yang satu mungkin rugi lu, aturannya di sana lebih murah. Jadi suasana bukan suasana lagi datang. Jadi adu nasib. Iya, seperti itu. Adu nasib. Jadi suasananya bukan lagi cari. Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, sekarang kembali lagi bersama aku Gavrila dan kedua teman aku ada Aku Felicia. Dan aku Annelie. dan kita bertiga akan temanin kalian untuk mendiskusikan pelajaran Cornerstone Ke-11. kita yang ke-11. Oke. Judulnya apa nih? Judulnya Keluar dari Rumahku. Keluar dari Rumahku. Pernah gak sih ngusir teman dari rumah? Ada yang pernah gak? Enggak Ya. Mungkin itu ancaman kalau kita nangis yang nangis itu, tau gak sih? Kalau misalnya kita nangis rewel minta sesuatu. Mama kita. Iya, ngerti. Nah, tapi sebelum itu kita mau ngingetin nih buat teman-teman Cornerstone yang belum punya buku seperti ini, bisa menghubungi sosial media Hope Channel ataupun call center HCI di bawah ini. Oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone ini, teman-teman bisa baca dalam Yohanes 2 ayat 12 sampai 22. Oke, langsung aja, siapa nih yang mau baca? Aku deh. Baca duluan. Oke. Aku dulu. Habis itu aku ya. Oke, boleh. Oke. Kita masuk ke dalam ceritanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskanku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Oke. Mungkin kita udah bisa simpulin nih ya Oke. dari materi kita Pelajaran kali ke-11 ini. Iya. Siapa nih yang mulai?
Coba kasih kesimpulan. Coba aku ya. Oke, Jadi tuh oke. cerita kita yang ke pelajaran ke-11 ini tuh menceritakan tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Bait Allah. Jadi dimulai dari Yesus tuh pergi ke Yerusalem saat hari raya Paskah. Habis itu dia melihat nih bait sucinya itu dipenuhi oleh para pedagang-pedagang dan penukar uang. Iya, kita tahu juga kan kalau misalkan bait Allah tuh suci Tempat kan. yang suci, Tempat iya. yang suci. Bukan tempat berjualan. Benar. Iya. Tapi malah ada pedagang-pedagang di situ. Itulah yang membuat Yesus murka, Iya, marah. benar. Karena bait suci yang suci loh, tapi dibuat jadi tempat-tempat jualan, penukar duit kayak gitulah. Hal-hal yang semestinya gak dilakukan Benar. dong pastinya di Terus gereja. Gak akhirnya etis banget. Yesus mengusir orang-orang yang berdagangan tadi, penukar-penukar uang. Terus mereka, yang Yesus lakukan itu membalikkan meja-meja dan berkata kepada orang-orang itu agar tidak menjadikan rumah Bapaknya menjadi pasar atau sejenisnya. Oke. Dan kalau kita tahu, Yesus tuh marahnya sampai membuat cambuk dari tali. Itu Nah, benar. itu Iya. mungkin udah rasa keselnya udah ada gitu loh, rasa Iya. geramnya pastinya. Dan Yesus juga menjawab kalau rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jadi Yesus ini gak mau menggunakan tempat ibadah lagi, tempat ini untuk menjadi tempat ibadah lagi karena sudah terjadinya sebuah transaksi atau tempat berjualan. Iya, benar banget. Tapi kalian tahu gak sih, pas Yesus ngomong kayak gitu tuh pasti ada yang gak setuju. Iya, Iya, pastinya bener, pro ya kontra kan? dong, Pasti pro pastinya. kontra. Itu dia, tapi ya gimana lah ya, Tuhan Yesus loh pasti Iya. membuat segalanya, mujizatnya itu kan terjadi kan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Oke, karena kita udah menyimpulkan sedikit demi sedikit pelajaran ke-11 kita, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah kamu tahu? Bait suci Herodes dibangun sebagai tempat ibadah yang paling sakral bagi orang Yahudi. Bangunan ini merupakan salah satu proyek konstruksi terbesar dan paling monumental pada abad pertama sebelum Masehi. Pembangunannya dimulai dengan pondasi kubah bawah tanah yang sangat besar. Di atasnya kemudian dibangun bait Allah. Dibuat dari marmer putih yang berkilau. Bangunan ini bisa terlihat dari kejauhan bahkan dari luar kota. Struktur dan desainnya sangat rapi, sehingga tidak ada yang tahu pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Karena tempat ini dianggap sebagai tempat paling suci bagi orang Yahudi, di mana kehadiran Tuhan diyakini ada, bait suci sangatlah dihormati. Namun ketika keserakahan dan materialisme masuk, kesucian tempat itu ternoda. Beberapa orang mengubahnya dari rumah doa menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, dia membersihkan bait suci dari segala bentuk kejahatan. Mengembalikannya kepada tujuan aslinya sebagai rumah Tuhan. Ingat ya, bait suci adalah rumah Tuhan. Jadi jangan suka main HP mulu di gereja. Paham? Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita udah bersama Pendeta Benita Buna. Shalom Pendeta. Halo Pape. Baik-baik semuanya sehat-sehat. Puji Puji Tuhan, Tuhan, sehat sehat, dan Pak baik, Pendeta. luar biasa Pendeta. Pendeta sendiri gimana? Baik-baik juga. Baik-baik. Puji Tuhan. Nah, Pendeta, sekarang kita udah sampai di pelajaran yang ke-11 dengan judul Keluar dari Rumahku. Dan tadi kita juga udah baca isi dari pelajaran tersebut. Dan udah review dikit ya pastinya isi materinya tuh apa Pendeta. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita akan baca ayat intinya yang terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Oke.
Nah, dari pelajaran ini kita mempunyai beberapa pertanyaan yang Iya ingin pastinya. ditanyakan. Mulai dari aku nih kayaknya. Oke, kayaknya udah gak sabar nih ya Kak Pendeta Nggak mau sabar nanya. nih. Kak Oke, Pendeta oke. nih. Oke, boleh. Silakan. Pak Pendeta, Ya. kita kan tahu kan pelajaran ke-11 ini tuh ngeceritain tentang bait suci ini dijadikan tempat Berjualan. berjualan, pedagang-pedagang kan. Pertanyaannya, apakah penyebab keserakahan dalam cerita ini, Pak Pendeta? Iya, kita kembali pada awal misalnya, kenapa bait suci Tuhan minta untuk dibuat. Ya. Kan Allah ingin agar dia bisa berada di tengah-tengah. Ya, Keluaran 25 ayat 8, supaya dia bisa di tengah-tengah bangsa itu. Jadi bait suci itu kalau pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan mereka itu ke Mesir itu, maka kalau stop satu tempat, waktu tiang api, tiang awan stop, maka mereka stop, langsung bait suci ada di tengah. Baru menyebar suku-suku berdasarkan yang sudah mereka buat di sebelah mana. Tapi bait suci itu di tengah. Kenapa? Supaya semua orang bisa lihat ke tengah, bisa lihat ke bait suci. Kemudian bait suci itu kembang ke akhirnya permanen bangunan. Nah, pada zaman Yesus kan Herodes buat itu memang bagus dibangun ya, bagus dan berada di tengah-tengah. Jadi dengan keindahannya, dengan keagungannya, kita rasakan memang bait suci itu kalau masuk, ini memang Tuhan ada gitu ya. Iya. Saya bertemu dengan Tuhan, saya rasakan bahwa Tuhan itu memang ada bersama-sama di tempat ini, sehingga orang senang untuk datang ke bait suci untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi tujuan datang itu adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, pada waktu mereka masuk itu rasa suasana hadirat Tuhan itu terasa bahwa memang ini Tuhan ada. Saya mau berbakti, saya mau memohon atau berdoa dan lain sebagainya. Yang memang suasana itu memang terasa sekali gitu ya. Jadi pada waktu suasana seperti itu memang orang akan datang untuk beribadah. Dan biasanya kalau mau Paskah, orang Israel dari berbagai negara itu datang ke bait suci untuk merayakan Paskah. Jadi mereka ada di sana, kemudian dari segala negara-negara yang ada yang mereka sudah pergi, mereka akan kembali. Kalau kita kalau bisa kayak lebaran deh gitu ya. Kalau lebaran dari mana-mana datang, macet kemana-mana. Kalau di Jakartanya untuk keluar pada waktu keluarnya. Tapi seperti itulah ya, orang ingin datang kemudian beribadah bersama-sama dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini bagi orang yang punya punya jiwa materialistis lah, kalau istilahnya itu ya, kalau istilahnya punya jiwa bisnis gitu ya. Wah, ini kesempatan nih, banyak orang datang bisa jualan gitu ya. Wah, jadi ambil kesempatan gitu loh. Ambil kesempatan. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk jualan. Jadi mereka mulai udah tadinya sini di luar apa semuanya, lama-lama agak ke dalam dan sebagainya. Dan akhirnya terjadi transaksi yang semata-mata keinginannya bukan lagi datang orang memang untuk beribadah, tapi juga sudah begitu ramainya sehingga suasana itu bukan suasana memang ingin lihat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan dan lain sebagainya, tapi udah suasana yang materialistis tadi gitu ya. Apalagi misalnya kan harus dombanya atau hewannya itu harus tidak bercacat dan lain sebagainya. Ya, imam-imamnya juga udah ini cacat nih, beli di mana tadi? Bawa dari rumah. Ini cacat nih, beli situ aja, itu ini tukar dan lain sebagainya. Jadi terjadi demikian suasana kayak seperti apa ya? Ya seperti pasar mungkin ya. Suasana jual beli dan sebagainya. Yang tujuan utama sebenarnya adalah kan ingin bertemu Tuhan. Tapi oleh karena jiwa, kalau orang sekarang jiwa bisnis ya, segala sesuatunya diuangin gitu ya, mikirannya supaya jadi uang, akhirnya suasana itu jadi hilang dan diganti dengan suasana yang lebih sempit. Dan akhirnya Yesus datang dan
membersihkan akal. Jadi penyebab keserakahan itu karena ia lihat sedikit, wah ini bisnis nih, wah ini uang nih, wah ini gini. Orang kalau sudah segala sesuatunya bentuk uang ya susah nih. Jadi itu yang membuat suasana ibadah itu yang harusnya berjalan dengan baik, dengan hikmat, jadi hilang. Oke. Terima kasih pendeta sudah menjawab. Nah, sekarang dia aku nih mau Oke. tanya. Jadi pas kita baca di pelajaran kita nih pendeta, ada kalimat yang Yesus lontarkan kepada mereka-mereka ini. Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah itu kan buat mereka yang mendengar perkataan itu kaget kan. Nah apa yang dimaksud Yesus ketika Yesus memberikan pernyataan ini? Iya, sekali lagi kita orang zaman dulu juga datang beribadah itu kan untuk rasa nyaman, kamu mau ketenangan, keluar dari ibadah kayaknya aduh enak nih, ya kita rasa lepas semua beban dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada suasana dalam tanda kutip suasana yang segala sesuatunya keserakahan dengan segi uang dan lain sebagainya, itu yang membuat suasana itu jadi tidak enak. Orang mungkin nanti beribadah pulang mungkin untung berapa tadi? Berapa tadi? Ya yang satu mungkin rugi lu, aturannya di sana lebih murah. Jadi suasana bukan suasana lagi datang jadi adu nasib. Iya, seperti itu. Adu nasib. Jadi suasananya bukan lagi cari kenyamanan, cari kepada Tuhan dengan sebagainya, sudah beralih kepada bacaan kita katakan kepada keserakahan. Jadi itu yang Tuhan katakan, Yesus katakan, bubarin ini semuanya, bongkar aja dalam 3 hari. Saya akan bangun kembali. Orang kaget kan? Yeah. Kaget. Loh ini dibangun sampai nggak tahu berapa lama nih bangunannya, ya sampai sekian lama supaya jadi begitu indah seperti ini. Tiba-tiba enak aja nih bilang 3 hari dibangun. Ya. Padahal maksud Yesus juga bahwa tubuhnya adalah juga bait suci, ya dan bait suci itu harus juga arahnya sama dengan gambaran pada waktu dia mati dan dia akan bangkit kembali hari ketiga. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang waktunya aku nih, pendeta mau bertanya. Apa sih pendeta yang Yesus pikirkan ketika tempat yang paling suci menjadi tempat bisnis dan berjualan atau bahkan mencari keuntungan? Iya, tentunya kita juga tidak ingin pada saat kita beribadah datang kepada Tuhan, tapi jiwa kita hitung-hitungan. Ya, kalau saya bertobat datang pada Tuhan nggak boleh begini dong, nggak bisa begini lagi dong, gitu ya. Apalagi segi uang misalnya, segi uang di pikiran, wah kepada Tuhan rugi dong saya begini. Lebih baik saya tetap aja begini, saya nggak usah buat hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Jadi sangat berbeda jauh dengan apa yang Yesus inginkan. Yesus menginginkan sebenarnya kalau kita memang beribadah, kita juga menginginkan kalau kita beribadah, udahlah saya beribadah memang pada Tuhan, datang pada Tuhan, rasa nikmat, rasa enaknya beribadah pada Tuhan itu kita rasakan pada waktu kita keluar dari Ka'bah ataupun sekarang dari gereja. Jadi Yesus inginkan adalah bahwa tubuh kita ini kan bait Allah. Tubuh kita ini kan bait Allah juga. Kita harus jaga gitu. Jangan bait Allah ini kita rusak oleh karena keserakahan kita. Hal-hal yang merusak tubuh kita biarkan aja. Oh udah tahu nih ini nggak bagus gitu ya. Tapi kita biarkan aja ke tubuh kita atau kepada pemikiran kita. Kita biarkan supaya yang merusak segala sesuatunya dalam keadaan pemikiran kita maupun segi fisik tubuh kita. Jadi Yesus ini sebenarnya kalau kita beribadah, mari kita beribadah. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tubuh kita sebagai bait suci supaya kita bisa masuk ke Ka'bah dan menikmati peribadatan yang baik. Mungkin kamu juga bisa rasakan lah ya. Kalau memang lagi beribadah datang, tapi coba gabungan dengan yang banyak semuanya. Wah, begitu selesai belum lagi sampah-sampah dan lain sebagainya. Ternyata crowded ya.
sudah suatu hal yang kita ini kayaknya nggak ini deh, lebih baik di gereja masing-masing deh gitu kan. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, suasana itu yang harus kita lihat dalam pikiran kita, bahwa tubuh kita ini bait Allah, mari kita jaga, jangan masukkan hal-hal yang mengotori kesucian daripada bait suci. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab jawabannya. pertanyaan dari kita bertiga. Yang pastinya menambah penjelasan lagi dari pelajaran kita yang ke-11. Benar banget, Gaf. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Nadine dari kelas 10. Saya dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Daniel dari kelas 10-3. Saya berasal dari Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Rafael Aditya Simon Sagala dari kelas 10-1 dari Sekolah Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Fidela Christine Jekonia, kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Serakah itu menurut aku seperti sifat atau perilaku yang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat atau apa yang dia lakukan. Menurut saya, serakah adalah sifat yang menginginkan semua hal atau meminta semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan. Serakah itu adalah suatu sifat yang menginginkan sesuatu tanpa memikirkan orang lain. Menurutku serakah itu adalah sifat egois dan ingin menang sendiri dan ingin mendapatkan semuanya tanpa memikirkan orang lain. Apakah saya pernah mengalaminya? Pernah. Itu dilakukan saya sewaktu saya masih kecil, dan saya sudah tidak, menurut saya sudah tidak serakah lagi karena saya sudah lebih mengenal Kristus. Itu kemarin aku nggak mau bagi tempat tidur tidur bareng adik aku karena dia lagi berantem sama aku. Untuk saya sendiri, saya pernah melakukan perilaku serakah. Waktu itu saya ingin membeli semua barang yang saya inginkan tanpa memperhatikan kebutuhan atau prioritas saya. Dan saya pernah melakukannya di sewaktu saya masih kecil, dan saya merubahnya karena itu adalah hal yang tidak baik di dalam Alkitab. Halo, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, baru aja tadi kita udah mendengarkan pendapat Dari teman-teman kita. Sekarang giliran pendapat kita. Seperti biasa, biar kita juga dapat kebahagiaan. Kita juga dapat bagian. Gitu. Oke. Siapa dulu nih? Mungkin Ayas? Aduh. Atau arti serakah menurut Ayas sendiri? Oke. Pengertian serakah menurut aku, dimana ketika seseorang, ya, ini aku pakai perumpamaan seseorang ya, dimana ketika seseorang ini ingin mendapat semua hal yang semua hal yang dia mau gitu loh. Jadi dia itu harus mendapatkan apa yang dia mau, dan kalau tidak mungkin dia akan marah atau memberontak gitu. Kayak hidupnya nggak tenang gitu. Iya gitu, bener-bener. Okay. Sekarang siapa? Kalau menurut aku ya, singkatnya tuh orang ini mau lebih gitu, mau banyak. Gitu sih. Menurut aku arti serakah. Kalau Feli? Apa ya? Apa Menurut ya? aku, itu kayak pengen satu hal tapi nggak mikirin orang yang lain. Oh iya, bisa Jadi juga. kayak dia mau semuanya Bener. tanpa mikirin yang lain. Gitu sih. Kalau menurut pendeta gimana? Serakah pendeta? Iya. Maksudnya saya nanya pengertian serakah. Iya. Serakah itu kan penting. Saya nggak mau lagi. Iya. Oh iya. Pokoknya ke saya. Bener. Kurang lebih sama ya. Sama Iya, penjelasan. kalau kita digabungin nih pendapatnya berempat, itu udah mencakup penjelasan lengkap tentang Oke. serakah. Dan buat buat pendapat yang tentang apakah kita pernah menjadi orang serakah, itu biarlah menjadi urusan kita dengan Tuhan. Betul sekali. Oke. Sekarang kita udah Di akhir. Ya, benar. Oke. Di akhir. Yang Kita- pastinya kita butuh Kesimpulan dari Oke, Kak kesimpulan Pendeta. pendeta. Baik, pelajaran kita mengenai keluar dari rumahku
gambaran dari Yohanes pasal 2 ayat 13 dan selanjutnya itu menggambarkan kepada Yesus pada waktu berada di dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian masuk ke Ka'bah di mana terjadi transaksi di sana dan lain sebagainya, yang mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau beribadah ya beribadah aja pada Tuhan. Ya. Mari kita datang menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita nyatakan semua keinginan kita untuk beribadah pada Tuhan tanpa memikirkan hal-hal yang lain daripada kehidupan kita. Kemudian hal lain bahwa pelajaran kita mengingatkan bahwa tubuh kita ini juga Ka'bah Tuhan. Jadi mari jaga tubuh kita ini supaya tetap bersih. Jangan seperti Ka'bah zaman Yesus. Yesus harus keluar supaya semuanya keluar dari Ka'bah, keluar dari rumahku, kata Yesus. Ya, kita juga harus jaga tubuh kita ini supaya tetap bersih, tetap suci. Ya, keluarkan semua yang tidak baik dari tubuh kita, turun dari pemikiran kita, supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Oke, amin. Terima kasih atas kesimpulan yang pendeta telah berikan. Nah, sekarang kita mau minta pendeta buat mendoakan kita yang ada di studio ini dan beserta teman-teman Cornerstone yang sedang menonton tayangan Cornerstone kita. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertata dalam surga, pada jam ini kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dan mengingatkan bagi kami bagaimana Yesus pada waktu berada di dunia ini juga membersihkan Ka'bah, dan kiranya itu juga merupakan satu pelajaran bagi kami untuk kami membersihkan hati kami, pikiran kami dari hal-hal yang tidak baik yang merusak tubuh maupun pikiran kami, agar kami boleh berkenan dan kudus untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, yang dalam pendidikan, juga dalam rencana-rencana ataupun cita-cita mereka, Tuhan yang memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Oke, selesai sudah rangkaian acara Cornerstone kita pada hari ini. Biar teman-teman yang mendengarkan bisa mengerti apa yang tadi sudah kita diskusikan. Yes. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.